kita kembali ke kampus, Bro. Nah, balik ke kampus ya sudah lah, Bib. Kampus tadi yang rektornya diam 1000 bahasa, Nah, timbullah guru besar bersatu, mereka rupanya seperti Prof bilang tadi marah. Mereka marah sehingga kemarahan mereka tuh dimunculkan ke publik. Dan ini bagus, Prof. Jadi ada petisi 100, gerakan ijazah palsu, masalah hilirisasi, masalah nikel, masalah food estate ya. Nah, banyak lagi ya, masalah kemudian yang food estate itu gundulan kayunya gelondongannya dikemanai ya. Coba, mana itu? Ya, jadi gini, Prof. Ini kan industri sudah menjadi kepengetahuan publik ya. Tidak bisa lagi ditutup-tutupi dengan apapun caranya, tidak bisa lagi. Karena sudah pengetahuan publik, semua lahan milik siapa, tujuan IKN kemana, kan semua sudah terbaca dengan jelas ya. Jadi makanya kegundahan ya, kemarahan sekaligus melampiaskan ya, menyampaikan kepada masyarakat, seluruh guru besar se-Indonesia ini bangkit bersatu karena demokrasi terkoyak, mereka bergerak. Ya. Nah, kita tunggu nih. Pasti ada buntutnya, Bro. Tidak mungkin mahasiswanya diam kan? Ya enggak lah, karena kalau ada buntut, ada sob buntut, semua orang berkumpul Bib untuk itu. Nah, jadi jangan serius banget lah. Jadi sekarang kan sudah Bib ya. Kita lihat dari segi bangkitnya perguruan tinggi Civitas Akademika. Ya. Kemudian yang petisi buruh dan sebagainya. Nah, kemudian kita lihat, presiden mungkin merasa aman bahwa boleh kampanye katanya. Ya. Oke, dibacakanlah undang-undangnya. Iya, peraturan perundangan itu kan banyak, Bib. Makanya jadi rupanya nggak bersih ini. Jadi ya enggak. Backup sistem dalam kajian peraturan perundangan kan udah banyak dirubah itu untuk melicinkan jalan pemerintahnya. Tapi ini ada yang masih ketinggalan, yang C-nya nggak dibacain. Nah, jadi terus bagaimana ini? Nah, jadi kita runtut saja. Presiden kampanye ada peraturan undang yang dilanggar. Sebelumnya kan juga sudah banyak sekali pelanggaran. Ini udah puncak gunung es, Prof. Sudah puncak gunung es 2 minggu sebelum 2 minggu lah sebelum pemilihan ini kan terjadi hal-hal yang luar biasa. Sehingga menjadi semacam anti klimak. Nah, anti klimak akhirnya yang lain ikut. Tidak, Gubernur Sumbar jelas kampanye dia. Bupati Bantul, RT RW menolak tentang bansos, dijelaskan di situ. Ya. Kemudian apa lagi? Perguruan tinggi itu sudah ya. Kemudian rektor agar bangunlah, bangkitlah. Ya, sudah itu. Nah, akhirnya bisa jadi ini pemilu tanpa presiden. Ini ujung-ujungnya. Jadi Bib, untuk itu pun di dalam pelaksanaannya banyak kecurangan. Anies 6 lokasi digeser, ditolak. Terakhir isunya JIS juga ditolak yang tanggal 10 ini. Tapi udah bayar 2 miliar. Oke, jadi nah untuk itu ya artinya kebulatan tekad sudah jelas ya untuk masalah Anies ini. Ijtima ulama sudah dilakukan. Kalau Anies, fenomena Anies itu kan luar biasa. Sekarang kita lari ke kampus. Kampus ini yang begitu dahsyat nih. Saya bukan khawatir ya, ikut bangga ya, ikut bangga melihat kebangkitan orang-orang cerdas ya. Kebangkitan orang-orang pintar bahwa yang selama ini cuma kita dan kawan-kawan ya, aktivis semua yang teriak-teriak itu kayaknya diabaikan saja, tidak dianggap. Nah, sekarang begitu bicara guru besar, hampir di seluruh kampus sudah mulai bermunculan bak jamur nih sekarang nih, Bob. Iya. Ini hitungan jam nih, Bob. Iya. Hitungan jam kan bergerak terus, snowball, berguling terus masalahnya. Ada petisi, ada semacam udah, ya macam namanya macam-macam. Ada petisi, ada penolakan, ada ini, ada udah semacam-macam semua nih. Ya. Berbondong-bondong. Nah, kayak ngintip, ada nggak rektornya gitu? Belum kelihatan, Bob. Belum kelihatan. Belum kelihatan. Nah, tapi kalau di kampus swasta sudah, Bib. Nah, jadi yang jelas. Ya kalau swasta kan nggak usah kita bahas, Rob. Ini kan kita kan yang lebih ke pemerintah, kampus besar. Oh, kampus besar, pemerintah yang selama ini dikendalikan gitu ya. Contoh itu semacam UGM itu kan
merasa dipermalukan ya, gitu loh. Kan udah banyak sekali tuh game dihujat ya. Malu-maluin gitu ya. Iya, mereka dihujat luar biasa hampir tiap hari, dimuncul di medsos tuh. Siapa sih nggak gerak? Lama-lama berpikir mereka, wah gara-gara Jadi seorang gini, ini kan kurang beberapa hari lagi kan ya, pemilihan ini. Nah kemarin Presiden memberi reaksi biasa, kata itu namanya demokrasi. Nah menurut Prof kira-kira sebegitu banyaknya guru besar bergerak, kira-kira apa nih dampak politisnya terhadap Menko Polhukam kan sudah mundur, ya kan? Kita harapkan juga menteri-menteri lainnya kan ikut mundur ya, supaya lebih gentleman ya. Menko, apa namanya, masih ada satu menteri lagi yang ada di kabinet, masih ada juga wali kota yang masih berkuasa, itu didesak juga segera mundur. Kira-kira didengar nggak sih bro? ya gini. Yang jelas, Bib, sekarang ini pemerintahan ini dilaksanakan dengan sistem kekuasaan. Bukan hukum yang mengatur kekuasaan. Apapun gerakan ini, ya, kalau lembaga-lembaga hukum yang bisa menetapkan kebijakan tadi tidak menetapkan keputusan, ya akan berjalan seperti ini. Tinggal, ya enggak, Presiden bilang, oh biasa, ini demokrasi, ini. Tetapi semua kunci-kunci itu di tangan beliau. Kemudian yang kita harapkan DPR. DPR yang berteriak itu cuma berapa jumlahnya? Yang lain sudah dalam kendali. DPR bobo bro. Ya udah, jadi berarti kan mana lagi yang akan bergerak? Yang bisa itu bicara dengan sistem 2002 ini, ya. Kan kalau 995 jelas ini langsung turun ini. Nah, jadi artinya satu gerakan yang luar biasa, ya, yang menstimulus, memicu hal ini. Kecuali ini MPR, ya, apalah Lanyala cukup berani untuk melakukan statement tertentu. Nah, kembali ke Lanyala tadi, Ketua DPD, ya. Ini ada kejutan besar, Prof. Apa itu? Ada kejutan besar. Kan beberapa hari lalu tuh ada semacam pertemuan, kalau nggak salah kemarin, ada pertemuan seluruh capres diundang. Ya. Seluruh capres diundang, semacam acara di DPD, tapi yang datang cuma Anies. Yang lain nggak datang. Nggak datang, Anies aja yang datang. Iya itulah, so bagi mereka mau DPD kayak mau DPR kayak mau apa, pokoknya ya enggak, yang bisa melegitimate sesuatu keputusan terhadap sesuatu yang berjalan dalam sistem pemerintahan ini, itu berada di tangan Jokowi. Itu aja ya. Nah, jadi tinggal sekarang si petisi 100 ini ditambah dengan sikap rektor, bahasa rektor, ucapan para guru besar dari kampus-kampus itu akan menstimulus, maka akan ada gerakan besar dari buruh. Nah, inilah yang sebetulnya kita tidak inginin. Tapi kalau tidak, so bagi rezim ini seperti yang terjadi obrolan ya, ini tanda kutip di tempatnya Mekoinfo, waduh, ini kalau kita kalah ini masuk penjara semua kita ini. Kan ada gitu, Bib. Jadi mereka sendiri sudah lama menghitung bahwa ini kekalahan ini bisa terjadi gitu. Gitu ya. Nah, maka dibuatlah kecurangan. Jadi takut kalah. Takut kalah. Takut kalah. Ya takut kalah, takut ke penjara. Padahal yang namanya 01 ini tidak tipe orang pendendam. Semua itu didudukkan ke dalam satu hukum. Misalnya apa? Bagaimana IKN? Ya sudahlah, kita panggil ahlinya, duduk, dikaji. Ya, serahkan. Ya. Jadi ditinjau naskah akademiknya, dikelayakan dan sebagainya. Nah kemudian mengenai food estate juga begitu. Enggak lang, oh ini salah. Pohon di bawah, enggak. Karena gini Prof, ini pengalamannya, bicara pengalaman. Mereka akan melihat selama Anies memimpin ibu kota ya 5 tahun, beliau itu tidak bisa dikendalikan oligarki. Jadi sampai saya tulis buku, Prof. Buku itu judulnya Biografi Politik Anies Rashid Baswedan, ya, meraih prestasi dalam tekanan politik oligarki.
Ya. Itu yang mereka takut. Ya kita kan sudah lama, itu kan sudah berapa tahun yang lalu. Ya, Bib. arti itu buku itu sampai saya bikin itu gara-gara Oh, kita iya. membaca selama beliau berkuasa itu, beliau itu tidak dikenali, bukan berarti dia benci dengan oligarki. Enggak, enggak. Bib. Mereka tidak mau dikendalikan. Oke, balik lagi sini, Bib. Jadi demokrasi terkoyak, kampus bergerak, rektor, guru besar, sipil marah, ini mendorong mahasiswa bergerak lebih keras, ya itu. Nah, tinggal sekarang, ya, yang bisa terjadi para rektor yang masih mingkem dan tetap patuh kepada rezim, ini mereka risih itu di kampus itu. Yang boleh kita lakukan adalah cuma satu, Bib. People power, dan itu konstitusi. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap-siap, Prof. Alhamdulillah, Bib. Bisik-bisik politik kenegaraan kita mulai dengan Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Ya. Semoga bisik-bisik kita ini diawali dengan yang bermanfaat. Ya. Baik, Bib. Karena lisan inilah sumber segala-galanya. Ya. Siap, Prof. Siap-siap kita sehat, kemudian tentu ya tiada hari, tiada jam, tiada menit dan detik selalu mengikuti perkembangan dinamika kehidupan masyarakat, politik ekonomi di NKRI ini yang semakin parah dan porak-poranda. Tapi saya di satu sisi melihat saat makin porak-poranda, tapi di sisi lain makin bangkitnya elit politik, makin bangkitnya orang-orang cerdas, makin bangkitnya guru-guru besar se-Indonesia. Ini belum pernah terjadi. Ya begini, Bib. Karena apa? Artinya sekarang ini kalau ada hilirisasi di dalam dunia industri, ekonomi dan sebagainya. Lah ini masalahnya sudah sampai ke muara ini permasalahannya. Dari hulu sudah sampai ke muara. Di muara itu kan ada binatang yang namanya buaya. Nah, biasanya pada umumnya. Nah, buaya ini kan salah satu krokodil yang sangat ganas dan buas. Tunggu. Nah, kenapa saya berikan begitu? Karena sekarang bangkit semua. Keprihatinan atas demokrasi yang terkoyak. Ya. Demokrasi yang terkoyak akhirnya menstimulus, membangkitkan para guru besar, sivitas akademika, sedangkan komunitas-komunitas NGO, LSM, komunitas-komunitas lain seperti gerakan mahasiswa, buruh, dan sebagainya, itu sudah berjalan. Sudah lama sekali. Sudah lama sekali. Namun kondisi dewasa ini, pada waktu-waktu menjelang Pilpres ini, di mana rezim ini menunjukkan kenakalan yang luar binasa, ya, yang luar dan membinasakan demokrasi ini, ya. Nah, apa itu? Artinya mungkin mereka sudah memantau akan munculnya, ya, suatu tokoh yang akan melakukan perbaikan, penertiban, dan pengembangan NKRI ini menuju kepada terrealisasinya apa-apa yang tersurat dan tersirat di dalam pembukaan Undang-Undang 45, yaitu Anies Baswedan. Fenomena Anies ya. Itu fenomenanya Anies. Berbagai upaya dilakukan oleh rezim dan kroni-kroninya, di samping terpaksa para tersandera itu mendukung. Tidak terpaksa, Prof.
Tidak terpaksa. Tidak. Baiklah. Kalau terpaksa kan mereka partai-partai besar. Mereka punya pengikut. Mereka juga punya. Ini saya kira sudah semacam apa namanya, Sudah sehati sejiwa. sudah hati sejiwa demi bangsa dan negara, demi keluarga, demi segala-galanya buat mereka. Buat mereka. Bukan Baik. bukan buat Boleh saya rakyat. simpulkan. Kalau kita anggap tidak tersendera Hmm. dan sudah menjadi itu bagian daripada ya perilaku politik, ekonomi dan berbangsa mereka, itu berarti semakin parah. Karena apa, Bit? Jadi kalau eranya ada dulu, eranya Bung Karno itu ada Bob Hasan, adanya Bappenas. Saya pernah bicara walaupun saya masih muda waktu itu. Ini kalau ASN, pegawai negeri ya, PNS dan sebagainya, tidak diperbaiki, ya, take home pay mereka atau gaji mereka, mereka akan memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Iya. Tetapi ini merupakan cara untuk nanti mengumpan mereka ini ada terjadi kesalahan kemudian dipegang. Ini sebagai truth dan kemudian dikendalikan. Nah, oleh era rezim sekarang ini lebih parah lagi. Sampai ke RT RW, sampai ke desa-desa digelontorkan dana itu bertriliun-triliun. Setelah itu sebagian besar mereka itu tidak pandai mengelola, tidak paham yang namanya tertib administrasi, sehingga mudah sekali ditemukan kecurangan. Dengan dasar itu mereka ditakut-takuti. Ya karena memang kecurangan, bagaimana Ya, mau bukan. ditutup? Ya, Kan itu bansos itu jelas itu kan sudah program pemerintah, bukan punya partai politik. Betul, tapi Bukan punya ini paslon. adalah alat mereka, ya. Jadi dua kali kesalahan. Hmm. Satu, milik rakyat dikatakan milik satu golongan atau paslon tertentu, Iya. di label lagi. Iya, betul. Ya. Iya. Dan ada RT, RW atau desa yang berani mengatakan, kami tidak terima. Bansos ini adalah hak mereka yang sudah terkumpul dari pajak dari pemerintah. Jadi tidak ada label, kami stop itu. Maka bergolaklah yang lain. Kemudian di Jakarta Raya DKI, RT RW-nya semua sepakat akan menolak dan mendorong itu. Nah, berarti ini terungkap sudah. Tapi ini dimainkan sudah sekian tahun yang lalu. Jadi kalau rekayasanya, engineeringnya sudah bilang, inilah siapa sebetulnya di belakang Jokowi ini. Sehingga umpan mereka, apa mereka, dan sebagainya. Dan ini adalah budaya perilaku di Tiongkok, Bib. Genosida juga terjadi di sana. Coba lihat. Tengok saja sinetron. Satu klan ini berkuasa, ini dihabisi. Klan ini berkuasa, tidak peduli. Begitu. Metodenya sudah. Nah, sudah itu. Nah, sekarang di Indonesia ini terjadi seperti itu. Dengan gagah beraninya Erick Thohir mengatakan ya, dan Boy ya, 30% dari perekonomian Indonesia ini adalah ya kami katanya. Bagus, Bro. Bagus. Ya, Buat saya bagus itu. bagus itu. Bagus. Artinya mengingatkan anak bangsa Indonesia, terutama para munafikun ya, yang telah menjual negara bangsa negara. Ya kalau di Tiongkok itu kalau mereka berjudi, istri pun digadai pun tidak masalah, anak pun begitu. Ini maaf, saya marah ini hari. Lebih marah karena saya ini mantan ketua sekolah tinggi ekonomi yang cukup bergengsi, Bib. Wakil rektor pernah juga. Nah, pernah menjadi wakil rektor Kemana juga. Rektor, Prof? Kelihatannya kok rektor nggak harus badan sih? Ya, Kenapa rektor itu kan sudah direkayasa sedemikian rupa sehingga dikontrol ini? oleh organ-organnya Dikbud dan Dikti ini. Hmm? Sehingga mereka, dan rektor pun bisa jadi komisaris, kan makin gila aja Oh, jadi Republik ini. makanya jadi Dia. Nah, ada ungkapan. maka guru besar ini sudah nyesek mereka. Tahu, Bib, guru besar itu apa? Jadi kalau di dunia pendidikan ada jabatan struktural, ya, Kaprodi, Sekprodi, ya, program studi, kemudian dekan, wakil rektor, rektor, nah, atau sekolah tinggi, atau begitu. Tetapi ada jabatan fungsional yang terkait dengan ya kum yang ada pada seorang dosen. Jadi mereka itu kalau dulu sekian tingkat, sekarang guru besar, associate prof, ya sama dengan lektor kepala, kemudian lektor dan seterusnya ke bawah. Ya, nah, ini juga tidak mudah. Nah, ini juga dulu mainan nepotisme juga ini. So, dulu itu dari S1, S2 itu sudah bisa, Bu, menjadi guru besar. Sekarang enggak, harus S3 dulu. Kalau S3-nya beneran, kalau S3-nya abal-abalan dan ijazahnya palsu, kadang-kadang lolos juga, Bib.
Lah ada yang lolos jadi presiden kok. Kata ya siapa ini yang sedang mengejar masalah ijazah palsu ini. Nah biarlah ini tanggung jawab moral UGM ini. Makanya bangkit mereka. Lucu Bib. Sekarang ya enggak rame lagi diskusi internal. Kebingungan internal. Kebingungan internal dengan kondisi internal UGM. Kenapa? Anies Rashid Baswedan itu ada alumni UGM. Muhaimin Iskandar, Cak Imin, ini alumni UGM. Kemudian yang ahli joget ini, ya, Ganjar dari UGM. Kalau Ganjar nggak joget, yang joget 02. Oh, ya goyang lah. Goyang. Oke. Jadi Oh, kemudian, kalau Ganjar nggak. ya, nggak kalau joget. Mahfud, ya, Mahfud ini tetangganya UGM. Ini kampus UII yang asalnya dari Jakarta, dari Keramat dulu, Bib. Saya tahu berdirinya ini. Ya, karena ya era-era itu saya cukup dekat lah dengan tokoh-tokoh Masyumi waktu itu. Bercerita lah. Jadi ini Bulak Sumur dan sekitar sedang goncang ini. Bukan goncang, marah. Marah, oke. Jadi sedang marah. Kalau goncang dia diam, Prof. Nah, kemudian ada paslon lain. Ya, yang satunya dari negara antah berantah. Nggak jelas dia ini. Karena apa? Ayahnya juga nggak jelas gitu. Dan belum jelas. Nah, ini tapi terkait juga UGM karena katanya adalah mahasiswa UGM. Oh ya? Iya. Presiden kita. Oh, gitu. Putranya sekolah di luar negeri. Entah itu institut, entah university, entah namanya kalau di Perancis itu Bib, ya di negara sana. Saya pernah di sana. Itu ada namanya sekolah atau perguruan tinggi, ya adanya di Gang Becek. Pelangnya udah goyang-goyang. Gitu. Cuma kalau Indonesia kita tahu ya, nah, ini made in Prancis, lulusan ano gitu ya. Jadi yang setengah abal-abal juga ada di situ. Jadi jangan percaya langsung, Bib. Oh, alumni dari Australia, alumni itu juga harus jelas. Di mana dia gitu kan? Nah, kalau saya dulu, Bib, kaget saya. Royal Institute of Public Administration kerjasama dengan Indonesia, dengan LAN, lembaga negara. Tapi memang setelah dilihat sederhana, tapi namanya kok gede, ya. Tapi begitu kita masuk ke dalam berapa lantai itu, di dalam tuh kelengkapannya apa, dan yang mengajar itu orang-orang pengalaman, orang-orang pendidikan, ada guru besarnya dari perguruan tinggi seputar di sana, London University, Brighton University, itu mengajar di sana, dan mantan-mantan orang perang dunia. Jadi pengalaman. Nah, di situ saya belajar. The Royal Institute of Public Administration. Itu tahun 77, Bib. Di mana tuh, Bab? Di Inggris. Oh, Inggris. Nah, ini jebolannya Inggris nih. Oh, jebolannya Inggris, Bib. Ya. Bangga juga ya. Oh, bangga, Bib. Ikut menyaksikan Lady Di, Bib. Yang pacaran sama Arab itu terakhir. Aduh, ya. Di. Nah, kemudian kondisi yang ada sekarang ini. Kita jangan terlalu sensitif, Rob. Ya. Takutnya kita stop, Rob. Enggak, ini agak tensi tinggi terus. Iya, marahnya boleh, tapi yang udah banyak marah di mana-mana. Jadi kita agak jadi slow down nih. Baik. Nah, kalau begitu mari kita tengok. Karena kita marah juga percuma. Jadi lebih bagus sekarang ini kan rame-rame ya muncul bikin petisi, bikin pernyataan dari UGM, muncul UI kemarin. Ya, muncul lagi Unhas, Unan, udah semua kampus muncul. Tapi ada hebat, ada Unan, ada Padang kan? Kemarin ada ulama naik panggung beberapa orang, sebagian pakai kayak pakaian preman, ya enggak? Bahwa kami pendukung, ya enggak? Amin tadinya, sekarang kami mendukung Prabowo, gitu. Lantas dikomentarin, ya enggak? Siapa itu yang berdiri di atas rasanya nggak ada tuh yang ulama di situ. Kapan Anda pernah dukung-dukung Amin? Nggak pernah kelihatan tuh. Ya, jadi orang Padang mulai bohong nih, sebagian kecil. Oh ya? Iya. Nah,
Kemudian setelah itu, kalau ulama rasanya nggak ada di situ. Kalau mau balik boleh lah, ya enggak. Tapi kapan kalian itu dukung Amin? Sekarang bilang meninggalkan Amin, pindah ke Prabowo. Ini perilaku. Jadi saya sedih juga ini. Ya karena ada beberapa tokoh-tokoh, ya kayak Bakhtarudin pendiri PKI itu kan dari Maninjau itu. Ya, itu hasil studi Hasril Caniago. Kita kembali ke kampus, Prof. Nah, balik ke kampus ya sudah lebih. Kampus tadi yang rektornya diam 1000 bahasa, Nah, timbullah guru besar, bersatu, mereka rupanya seperti Prof bilang tadi, marah. Ya. Mereka marah, sehingga kemarahan mereka tuh dimunculkan ke publik. Dan ini bagus, Prof. Dan ini Bagus bergulir. sekali. Nah, jadi pada ujungnya nanti di sini Jangan di ada ujung dulu, Prof. Hah? Jangan di ujung dulu, ini baru mulai. Belum ke ujung dia. ya dekat-dekat ke ujung. Belum. Ini ada Kan petisi. baru kan kampus kita kan ada berapa banyak. Iya, bukan. Kan ada kampus itu di dunia ini ada klaster daripada negara. Saya khawatir, Ada Prof. klaster. Iya. Khawatir dan saya yakin. Hmm. Kampus-kampus luar negeri ikutan. Loh, ya kita lihatlah nanti yang jelas sekarang Mungkin ini. nggak? Kan mungkin kan? Mungkin ya Ahmad Dahlan ya. Ahmad Dahlan di sini Ciputat Ya. mau deklarasi. Iya, UMC, makanya kalau sudah beberapa kampus besar di Indonesia ini sudah muncul, tidak tertutup kemungkinan bangsa Harvard dan lain sebagainya juga akan muncul. Gitu mungkin ya. memberikan Karena pandangan. demokrasi ya. Ya mungkin beringat karena bercerita tentang demokrasi. Walaupun Amerika itu juga nggak demokrasi, Bib. Ya. Enggak, kita nggak bicara Amerika lah, kan banyak negara lainnya. Oh negara lain ya kampusnya. Oke. Negara-negara Jadi untuk itu yang perhatian dengan demokrasi kan begitu besar. besar ya kita lihat sekarang misalnya apa? Palestina ya. Ya. Sudah PBB pun bendera Palestina pun sudah naik di sana. Kemudian seluruh negara sudah memberikan ya sedikit lagi katanya Inggris akan ya menyatakan dukung Palestina mereka. Mudah-mudahan gara-gara awalnya juga Inggris ini. Adanya Israel dan Palestina ini. Nah, baik. Nah, kita lanjut. Jadi ada petisi 100, gerakan ijazah palsu, masalah hilirisasi, masalah nikel, masalah food estate ya. Nah, banyak lagi ya. Masalah kemudian yang food estate itu gundulan kayunya gelondongannya dikemanai. Ya. Dan kita tahu ya enggak, bahwa food estate ini adiknya itu pengusaha. Dunia mereka punya itu yang namanya ya. Coba, mana itu? Ya, jadi gini, Prof. Ini kan industri sudah menjadi pengetahuan publik ya. Ya. Tidak bisa lagi ditutup-tutupi dengan apapun caranya, tidak bisa lagi. Karena sudah pengetahuan publik, semua lahan milik siapa, tujuan IKN kemana, kan semua sudah terbaca dengan jelas ya. Jadi makanya kegundahan ya, kemarahan sekaligus melampiaskan ya, menyampaikan kepada masyarakat, seluruh guru besar se-Indonesia ini bangkit bersatu karena demokrasi terkoyak, mereka bergerak ya. Nah, kita tunggu nih, pasti ada buntutnya, Prof. Tidak mungkin mahasiswanya diam kan? Ya enggak lah, karena kalau ada buntut, ada sop buntut, semua orang berkumpul Bib untuk itu. Nah, jadi jangan serius banget lah. Jadi sekarang kan sudah Bib ya. Kita lihat dari segi bangkitnya perguruan tinggi Civitas Akademika. Ya. Kemudian yang petisi buruh dan lain-lain. Nah, kemudian kita lihat presiden mungkin merasa aman bahwa boleh kampanye katanya. Ya. Oke. Dibacakanlah undang-undangnya. Nah, di situ, Prof. Iya. Jadi kemarahan publik, kemarahan semua guru besar itu awal mulanya itu kan dari statement presiden yang menunjukkan bahwa dia boleh kampanye dengan menunjukkan. Nah, ini Bib ya. Apa gitu. Iya, peraturan perundangan itu kan banyak Bib. Makanya jadi rupanya nggak bersih ini. Jadi ya enggak. Backup sistem dalam kajian peraturan perundangan kan udah banyak dirubah itu untuk melicinkan jalan pemerintahnya. Tapi ini ada yang masih ketinggalan, yang C-nya nggak dibacain. Iya, makanya banyak orang pintar, banyak. Seperti beberapa kali kan kita bahas di podcast kita kan. Indonesia ini kan sedikit doktor, profesor, akademisi itu kan banyak sekali. Mahasiswa juga udah cerdas-cerdas sekarang. Gen Z juga sudah cerdas-cerdas gitu loh. Nah, ini presiden ini kan begitu dia dengan percaya dirinya masih tetap mau bertahan, kan dia mengusahakan dengan segala cara kan.
Nah, coba caranya ini, ya mungkin orang sekitarnya sudah tidak bisa lagi mengendalikan. Ya di samping itu masih juga bicara kayak Kudori itu di dalam discussion itu masih aja ngomong. Akhirnya ngomong Bivitri kan ahli tata negara. Hukum tuh begini. Jangan bacanya begitu, cara bacanya lain. Jadi di sini katanya, oh boleh kampanye presiden. Presiden boleh kampanye, ada klausul lain. Indah, keluarga nggak boleh, istri nggak boleh kalau terkait di situ. Mantan istri aja nggak boleh, ya. Nah, jadi kemudian ke bawah ke anak enggak, kecuali 3 tingkat. Dan ini saya pelajari di Taiwan, Bit. Saya pernah tinggal di Taiwan. Benchmark tentang sistem manajemen dan pengamanan industri kelistrikan di sana. Jadi organisasi mereka itu jelas sampai 3 lapis ke bawah itu enggak boleh di dalam satu sistem. Nah, rupanya di kita pun sudah diatur itu. Boleh kampanye, ada syaratnya. Syaratnya A, B itu di pasal. Salah satunya itu 3 ini hebat, Prof. Ya. Sudah kita ini hebat, Prof. Seharusnya kan yang menjelaskan nggak usah beliau kan, menjelaskan masalah-masalah itu kan teknis ya sebetulnya kan, bukan urusan presiden. Menurut saya sangat teknis gitu. Iya, tapi begini, Bi. Kenapa kok sampai di level presiden? Itu yang menjadi pertanyaan besar. Iya, karena begini. Pendekatan budaya, perilaku politik, perilaku ekonomi, perilaku kehidupan sosial, Xi Jinping itu negaranya begitu. Menghabisi rakyatnya puluhan juta tidak ada masalah. Demi untuk satu. Iya, oke. Nah sekarang, ini beberapa tokoh Indonesia ini ya terpapar perilaku politik seperti itu. Kalau dulu kan jelas komunis ya. Sekarang mungkin berselubung di mana mereka. Nah, seperti Budiman Sujatmiko, cengengesan itu proyeknya nggak jelas sekian triliun itu. Nah, sekarang dia ada pada kubu Prabowo. Nah, ya, jadi terus bagaimana ini? Nah, jadi kita runtut saja. Presiden kampanye ada peraturan undang yang dilanggar. Sebelumnya kan juga sudah banyak sekali pelanggaran. Ini udah puncak gunung es, Prof. Sudah puncak gunung es 2 minggu sebelum apa? Ya, 2 minggu lah sebelum pemilihan ini kan terjadi hal-hal yang luar biasa, sehingga menjadi semacam anti klimaks. Ya, nah anti klimaks akhirnya yang lain ikut. Tidak, Gubernur Sumbar jelas kampanye dia, Bupati Bantul, RT RW menolak tentang bansos, dijelaskan di situ. Ya, kemudian apa lagi? Perguruan tinggi itu sudah ya. Kemudian rektor agar bangunlah, bangkitlah. Ya, sudah itu. Nah, akhirnya bisa jadi ini pemilu tanpa presiden. Ini ujung-ujungnya. Ya memang kalau kita lihat statementnya pertemuan EF dan kawan-kawan ya, waktu ulang tahun Malari yang ke-24 ya, itu kan sangat jelas ya. Mereka targetnya hanya 2 aja. Pemilu tanpa presiden, tanpa Jokowi, plus satu lagi 14 ini menjadi hal perjuangan yang luar biasa. Itu aja poinnya. Karena mereka sudah tidak bicara lagi, sudah ya kalau ngomong tuh udah habis, Bro. Yang mau diomongin sudah habis. Ya, jadi Bib, untuk itu pun di dalam pelaksanaannya banyak kecurangan. Anies 6 lokasi digeser, ditolak. Terakhir isunya JIS juga ditolak yang tanggal 10 ini. Tapi udah bayar 2 miliar. Tapi kalau ini udah bayar. Tahu aja, Bro. Hah? Ya, itulah info, Bib. Oh gitu ya. Ya, jadi kemana bayar, Bro? Pemda? nggak jelas JIS di bawah siapa itu. Yang jelas Istiqlal itu sekarang di bawah Seknek. Nah, ya, itu. Kalau dulu kan enggak. Iya. Oke. Nah, jadi untuk itu ya artinya kebulatan tekad sudah jelas ya untuk masalah Anies ini. Ijtima ulama sudah dilakukan. Kalau Anies, fenomena Anies itu kan luar biasa. Sekarang kita lari ke kampus ini yang begitu dahsyat ini. Saya bukan khawatir ya, ikut bangga ya, ikut bangga melihat kebangkitan orang-orang cerdas ya, kebangkitan orang-orang pintar, bahwa yang selama ini cuma kita dan kawan-kawan ya, aktivis semua yang teriak-teriak itu kayaknya diabaikan saja, tidak dianggap. Nah sekarang begitu bicara
guru besar, hampir di seluruh kampus sudah mulai bermunculan bak jamur nih sekarang nih, Bob. Iya. Ini hitungan jam nih, Bob. Ya. Hitungan jam kan Bergerak terus, berlombaan. snowball, berguling terus Ada masalahnya. petisi, ada semacam udah, ini macam namanya macam-macam. Ada petisi, ada penolakan, ada ini, ada udah semacam-macam semua. Ya. Berbondong-bondong. Nah, Kayak ngintip, ada nggak rektornya gitu? Belum kelihatan, Bob. Belum kelihatan. Belum kelihatan. Nah, tapi kalau di kampus swasta sudah, Bib. Hmm. Nah, jadi yang jelas Ya, kalau begini. swasta kan nggak usah kita bahas, Bob. Ini kan kita kan yang lebih ke pemerintah, kampus besar. Oh, kampus besar, Hmm. pemerintah yang selama Iya. ini dikendalikan gitu Betul. ya. Contoh itu semacam UGM itu kan merasa dipermalukan ya, gitu loh. Kan udah banyak sekali tuh UGM dihujat ya. Malu-maluin gitu ya. Iya, mereka dihujat luar biasa hampir tiap hari, dimuncul di medsos tuh. Siapa sih nggak gerakan lama-lama? Berpikir mereka, wah gara-gara seorang. Jadi gini, Bib, ya. Peradaban suatu bangsa Hmm. itu mulai dari ibu. Ibu yang bentuk. Kaum perempuan, kaum wanita. Makanya ada nyari ibu ya, Iya. nggak dari bapak. Nah, kemudian setelah itu lingkungan. Lingkungan formal dan tidak formal. Iya. Lingkungan formal itu inilah Ya. yang namanya sekolah. Sekolah ini sekarang dibagi dua, kata sekolah agama dan sekolah. Dari dulu gitu, Ya, dari mulai dulu. sebetulnya yang namanya ilmu itu sumbernya satu. Ya, nah, oke lah. Nah, disinilah melahirkan anak-anak manusia itu tadi. Ya, nah, tetapi apa yang dibahas di dalam pendidikan tadi, masalah sejarah, rekam jejak sosial, pergerakan apapun, ekonomi, budaya, sosial, politik, HAM-KAM itu ada. Ini kemudian dipotong oleh mereka kaum sekuler ini, terutama dan liberal. Sehingga Gen Z kita tidak mengenal siapa itu Presiden Indonesia. Pertama itu Mr. Asaad, tapi RIS yang masih ya terkonek dengan Wilhelmina. Nah, Belanda, Republik Indonesia Serikat. Orang mana itu? Orang Minang. Masih berkait dengan Rasuna Said ini. Ya. Setelah itu barulah muncul yang namanya Presiden Soekarno. Yang bagi orang Minang ini adalah kebanggaan nomor satu. Dicintai dan disayangi. Ya. Nah, kalau Habib sempat nengok ILC 2 kali, Hasril Caniago ya, budayawan dan wartawan senior dari Sumbar, itu menuliskan. Dibanggakan, disenangi. Tapi ada pesan dari ulama besar Sumatera Tengah yang seharusnya sudah menjadi itu pahlawan mestinya, karena beliau adalah imam jihad resmi dari pemerintah yang diresmikan oleh Dr. Isa, yaitu Syekh Abbas Abdullah Padang Japang. Datang Bung Karno ke sana. So, Bung Karno itu kan dibawa Belanda ke Bengkulu. Ya, seluruh pelabuhan ini tempat ya kapal-kapal bersandar, tinggal Teluk Bayur yang belum dikuasai. Tapi yang lain seluruh dunia itu udah dikuasai oleh Jepang. Nah, tetapi sebelum sampai di mana, Teluk Bayur sudah diambil oleh Jepang. Terbirit-biritlah Belanda ini, Bung Karno tercecer di situ. Terdengar kabar ini oleh tokoh-tokoh Minangkabau. Tuh Bung Karno, itu sobatnya Bung Hatta, dijemput ini. Dirawatlah Bung Karno ini yang sudah lusuh. Ya. Nah, kemudian dibawa, rawat, dibawa. Kemudian disetelkan jas. Itu pakai pakai gerobak, pedati. Jadi Bung Karno dibawa pakai pedati. Begitu orang Minangkabau membesarkannya. Yang pada akhirnya Bung Karno ini juga menjadi Sumando orang Minang. Karena apa? Fatmawati istrinya yang ketemu di Bengkulu itu adalah orang pesisir selatan. Itu orang Sumando. Lantas pertanyaannya kan adalah, lah kenapa kok calon-calon dari PDIP itu tidak pernah muncul sekarang? Mereka tidak memahami sejarah. Nah, inilah tadi sejarah. Apa itu? Pada tahun 50, ini Bung Karno mulai mengakomodir komunis ini. Diingatkan. Akhirnya tahun 56, 57 terjadilah perlawanan koreksi terhadap pemerintah, yaitu PRRI Permesta.
Tapi dia tetap dihormati. Coba di rumah-rumah di Minangkabau itu, dan kemudian ya tetap, kenapa? Pecinya yang bikin dia gagah itu dari Syekh Abbas Abdullah itu. Tadinya pecinya pendek, kasihan Itu tinggi gagah. katanya Pak Babas ya. Iya, jadi terus dipesankan itu. 3, kamu tuh hebat gagah, pemikir yang gagah. Nah, seperti diskusi kita, maka jadikanlah ketuhanan yang Maha Esa itu sebagai dasar negara. Itu pesan beliau. Yang ketiga, kamu itu rambang mato. Rambang mato itu bahasa sini ya, mata keranjang lah gitu ya. Ingat kan, mengganteng Bung Karno, cerdas, pinter apa ya. Makanya banyak istrinya. 9 bib ya. Jadi, nah karena itu kemudian ya, nah itulah etikanya orang Minang tadi. Alun takilek lah takalam, belum lagi begini dia udah tahu jantan batino, laki perempuannya seorang. Akhirnya Bung Hatta mengundurkan diri sebagai Dwi. Tapi Bung Karno tahu kontribusi orang Minang, kontribusi dari timur, kontribusi dari semua. Dia kumpul, ini luar biasa. Udah bergerak belum Padang? Udah Padang? Sudah, Unan sudah. Oh, udah ya. Nah, itu satu itu yang ada mengaku ulama, mubalik, itu pindah dari Amin ke Prabowo katanya. Disentil sama majelis ulama sana. Kapan kamu ikut gedein Amin di Sumatera Barat? Karena ini Bob, ini lagi musim mandi. Mandi fulus. Oh ya, ini barangkali nih. Rekayasanya Gus Miftah. Iya, pokoknya mandi fulus nih. Jadi mandi fulus di mana-mana fulus. Iya, soal katanya ini dana bansos itu melebihi dana Covid. Sekian ratus jadi triliun. memang luar biasa nih, luar biasa. Jadi perkoyaknya demokrasi saat ini luar biasa. Politik uang jelas-jelas tidak boleh, tapi terang-terangan. Dan Pak JK juga malu-maluin ya bagi bansos depan istana. Masya Allah. Nah kemarin yang terakhir lagi itu, ada anak-anak kecil terbirit-birit jatuh, ada yang lempar-lempar lagi dari mobil. Makanya ya ini Allah, kan ya jadi demokrasi ini betul-betul perkoyak ya, luar biasa ya. Kenapa tidak semuanya ngamuk ya, semuanya marah ya. Karena semakin hari semakin proses pembiaran, terutama ini Prof. Ini kan 02 ini kan didukung oleh 7 partai politik ya. Itu kan ada beberapa partai besar ya. Seperti Golkar, PAN, partai lain lagi. Itu Gerindra. Ini mereka bertanggung jawab, Bro. Iya, tetapi sekarang Bib, strukturalnya yes. Tapi grassroots-nya, netizennya, anggotanya enggak. Akan memilih lain. Jelas. Kalau anggotanya jelas. Contoh sederhana kemarin waktu di Makassar ya, Sulawesi Selatan, itu Nurdin Halid ya nyambut Anies kok, ketemu ya, terang-terangan kok. Walaupun dia tidak mengatakan dukung, tapi dia sudah di situ kan. Jadi nampak jelas ya bahwa dia perlunya kemana, kelihatan jelas gitu. Ya sama juga dengan tokoh kita ini Menteri Agama, Masya Allah ya. Tapi yang hebatnya apa? Di dalam satu forum berbagai komponen yang berhadapan dengan 01 ada di situ, dan mereka NU tetap 01. Jadi, nah Bib. Jadi barangkali panjang cerita yang tidak habis-habis ya. Jadi kita lihat. Kembali ke kampus, Bro. Kayak belum lengkap nih kampus. Ya, kalau kampus kan sudah, Bib. Sudah menyuarakan mereka itu. Dampaknya kira-kira apa? Ya, dampak daripada guru besar yang semua sekarang bangkit ini kira-kira dampak ke mahasiswa, dampak ke lain-lainnya kita apa? Ya, dampaknya jelas, Bib. Ini merupakan bagi mahasiswa. Ini merupakan tambahan peluru ini. Jadi kalau sepertinya ada api, ini disemprot pakai bensin ini, tambah besar dia. So bagi mereka yang namanya guru besar itu hormat dan respeknya sangat luar biasa. So untuk menjadi guru besar itu tidak mudah. So, kembali lagi ke dan sikap pemikiran perilaku mereka sama juga seperti misalnya waktu debat. Kan banyak guru besar itu, sebab mereka kecewa karena tupoksinya tidak bisa berjalan dengan baik. Kembali lagi ke kemarahan kampus ya. Ini kan kurang beberapa hari lagi kan? Pemilihan ini. Nah kemarin Presiden memberi reaksi biasa, itu namanya demokrasi. Nah menurut Prof kira-kira sebegitu banyaknya
guru besar bergerak, kira-kira apa nih dampak politisnya terhadap Menko Polhukam kan sudah mundur, ya kan? Kita harapkan juga menteri-menteri lainnya kan ikut mundur ya, supaya lebih gentleman ya. Menko apa namanya masih ada satu menteri lagi yang ada di kabinet, masih ada juga wali kota yang masih berkuasa, itu didesak juga segera mundur. Kira-kira didengar nggak sih bro? Ya gini, yang jelas, Bib, sekarang ini pemerintahan ini dilaksanakan dengan sistem kekuasaan. Bukan hukum yang mengatur kekuasaan. Apapun gerakan ini, ya, kalau lembaga-lembaga hukum yang bisa menetapkan kebijakan tadi tidak menetapkan keputusan, ya akan berjalan seperti ini. Tinggal, ya enggak, presiden bilang, oh biasa, ini demokrasi, ini. Tetapi semua kunci-kunci itu di tangan beliau. Kemudian yang kita harapkan DPR. DPR yang berteriak itu cuma berapa jumlahnya? Yang lain sudah dalam kendali. DPR bobo bro. Ya udah, jadi berarti kan mana lagi yang akan bergerak? Yang bisa itu bicara dengan sistem 2002 ini, ya. Kan kalau 1995 jelas ini langsung turun ini. Nah, jadi artinya satu gerakan yang luar biasa, ya, yang menstimulus, memicu hal ini. Kecuali ini MPR, ya, apalah Lanyala cukup berani untuk melakukan statement tertentu. Nah, kembali ke Lanyala tadi, ketua DPD, ya. Ini ada kejutan besar, Prof. Apa itu? Ada kejutan besar. Kan beberapa hari lalu tuh ada semacam pertemuan, kalau nggak salah kemarin, ada pertemuan seluruh capres diundang. Ya. Seluruh capres diundang, semacam acara di DPD, tapi yang datang cuma Anies. Yang lain nggak datang. Nggak datang ya. Anies aja yang datang. Iya itulah, so bagi mereka mau DPD kayak mau DPR kayak mau apa, pokoknya ya enggak, yang bisa melegitimate sesuatu keputusan terhadap sesuatu yang berjalan dalam sistem pemerintahan ini, itu berada di tangan Jokowi. Itu aja ya. Nah, jadi tinggal sekarang si petisi 100 ini ditambah dengan sikap rektor, bahasa rektor, ucapan para guru besar dari kampus-kampus itu akan menstimulus, maka akan ada gerakan besar dari buruh. Nah, inilah yang sebetulnya kita tidak inginin. Tapi kalau tidak, so bagi rezim ini seperti yang terjadi obrolan ya, ini tanda kutip di tempatnya Mekoinfo, waduh, ini kalau kita kalah ini masuk penjara semua kita ini. Kan ada gitu, Bib. Jadi mereka sendiri sudah lama menghitung bahwa ini kekalahan ini bisa terjadi gitu. Gitu ya. Nah, maka dibuatlah kecurangan. Jadi takut kalah. Takut kalah. Takut kalah. Ya takut kalah, takut ke penjara. Padahal yang namanya 01 ini tidak tipe orang pendendam. Ya. Semua itu didudukkan ke dalam satu hukum. Misalnya apa? Bagaimana IKN? Ya sudahlah, kita panggil ahlinya, duduk, dikaji. Ya, serahkan. Ya. Jadi ditinjau naskah akademiknya, dikelayakan dan sebagainya. Nah, kemudian mengenai food estate juga begitu. Enggak lang, oh ini salah, pohon di bawah, enggak. Karena gini, Prof, ini ya. pengalamannya, bicara pengalaman. Mereka akan melihat selama Anies memimpin ibu kota ya 5 tahun, beliau itu tidak bisa dikendalikan oligarki. Jadi sampai saya tulis buku, Prof. Buku itu judulnya Biografi Politik Anies Rashid Baswedan, ya, meraih prestasi dalam tekanan politik oligarki. Ya. Itu yang mereka takut. Ya, kita kan sudah lama, itu kan sudah berapa tahun yang lalu. Ya, itu buku itu sampai saya bikin itu gara-gara kita membaca selama beliau berkuasa itu, beliau itu tidak dikendali. Bukan berarti dia benci dengan oligarki. Enggak. Mereka tidak mau dikendalikan. So, begini, kasarnya gini lah, oligarki itu kan Taipan, Cina kan. Tapi banyak Cina pendukung Anies, Beb. Dan saya kenal mereka. Ada satu Tionghoa, nggak usah sebut namanya, ya, punya hotel 5, 6, 7. Ada lagi yang lain, dengan sepenuhnya santai aja dia gitu. Ya karena bagi mereka perbedaan di negara Tiongkok itu antara satu klan dengan klan lain itu udah biasa. Nah tapi mereka ini punya pilihan lain.
Kita juga punya seorang kiai, Bib. Kita seorang pengamat politik, ahli agama. Ya, kita lihat Prof. Ya, Doktor, ya, Tio Syafi'i. Ya, bukan Tio Syafi'i yang jenderal itu dulu, Bukan. yang nggak suka sama Islam itu, yang anaknya sekarang di PDIP, ya. Nah, itu Antonio, ya. Ya. Kemudian ada lagi yang kecil-kecil ini dari Bogor itu. Oh. Aduh, namanya siapa? Itu Tio. Felix Xiao, ya. Nah, ada lagi beberapa yang muda-muda, gagah-gagah, cakep-cakep itu. Dan saya sendiri, Beb, dengan keluarga Tionghoa itu dekat. Dan ada famili jauh saya juga. Ya, punya suami atau istri Tionghoa, tidak ada masalah itu. Yang masalah itu adalah perilaku politik, perilaku ekonomi mereka yang tidak betul. Melakukan perampokan, melakukan penipuan, pembohongan. Coba, asuransi itu kan Sabrila, asuransi ini, kemana itu dananya, Bib? Oke, balik lagi sini, Bib. Jadi, demokrasi terkoyak, kampus bergerak, rektor, guru besar, sipil marah, ini mendorong mahasiswa bergerak lebih keras, komunitas lain dengan sebagainya. Mendorong rektor marah. Oh, mendorong. Tambah mendorong lupa tadi. Ya, kalau rektorat dengan rektor itu kan ini rektorat itu kan lembaganya, ya. Itu nah, tinggal sekarang ya yang bisa terjadi para rektor yang masih mingkem dan tetap patuh kepada rezim, ini mereka risih itu di kampus itu. Merasa ndak enak ya sama senior, nggak enak sama temen, ya enggak? Gampang, Bro. Gampang, Bro. Nah, ganti aja. Yang ganti siapa? Aturannya sekarang dari presiden. Guru besar ganti. Mereka ramai. Iya, itu ada aturannya, Bib. Ganti itu. Nah, ini benar aturan udah nggak dipakai. Ya, masa kita ikut-ikutan ya? Nggak boleh. Jadi jangan nanti rezim nggak bikin aturan, nggak ikut aturan, kita juga begitu, nggak boleh. Yang boleh kita lakukan adalah cuma satu, Bib. People power. Dan itu konstitusi. Lain dari itu nggak boleh bikin peraturan ganti rektornya. Ada aturan mainnya, Bib. Aturan main inilah yang diacak-acak. Oh, boleh kampanye presiden. Ada aturan main. Tetapi dia lupa ini rezim ini mengganti poin-poin lain ya daripada peraturan perundangan, sehingga kesimpulannya nggak boleh. Nah, karena beliau kampanye, gubernur ikut kampanye. Ya enggak, bupati kampanye, RT RW udah berani mereka menolak. Buntutnya panjang ya. Ya, jadi banyak senjata makan tuan sekarang, Bib. Nah, sekarang jadi kita harapkan kepada Tuan Besar Zim, ya Mbok, anulah. Jadi kalaupun salah, kalaupun ada, ndak usah takut. Itu akan diatur sesuai konstitusi yang ada. Ya, wong sekarang aja banyak kan Joko Chandra aja bisa dikurangi remisi, ya enggak? Dan lagi ada yang sudah ditahan, diputus ini, tapi nggak pernah nginep di penjara. Kalau nanti mah tetap di penjara, cuma aturannya lebih terbuka dan transparan. Jadi nggak usah khawatir. Ya, siapapun yang bersalah ya wajib di penjara itu aja. Siapapun bersalah wajib di penjara itu aja. Iya enggak, ada tahanan luar, ada tahanan dalam. Ya, itu kan nanti untuk proses ya, pada saat nanti mereka semua yang sekarang berjabat, siapapun itu punya tanggung jawab dunia dan akhirat. Oke, kalau cerita penjara, Bib, ya penjara terbesar di dunia itu adalah Palestina. Ya, Palestina itu di penjara, ditembok, dikurung Gaza. Tapi kemarin itu dijebol, Bib, dan di luar dugaan akal sehat. Sampai hari ini masih berkibar. Masih berkibar, Bib. Kemarin itu pawai besar-besaran itu tanggal 31. Ya, insya Allah 2024 ini Prof, Palestina merdeka, Indonesia pun merdeka daripada rezim yang otoriter, ya, luar biasa ya. Gerakan daripada kampus ini mengingatkan semua publik ya bahwa kita ini, negara kita ini harus diselamatkan. Oke. Ya, karena kalau dibiarkan akan hancur lebur. Tidak boleh dibiarkan oleh segelintir orang atau segelintir partai politik yang menguasai negara ini. Negara ini harus betul-betul diurus oleh orang yang punya kemampuan segalanya, sehingga bangsa ini bisa menjadi bangsa yang besar dan beradab. Ya, Prof ya. Ya, jadi. Baiklah,
bisik-bisik politik kenegaraan, sedikit ada tausiah dari Prof. Abbas Toha ini untuk elit politik ya, untuk pemegang kekuasaan ini, bahwa kekuasaan itu ada batasnya ya. Jadi kalau sudah kehendak rakyat yang begitu banyak, ya cobalah introspeksi Prof ya, introspeksi diri bahwa 2024 ini harus damai Prof ya. Ya, dan untuk itu juga marilah kita kembali meresapi tentang arti dan makna hidup ini. Dan tentu semuanya, apapun rekayasa yang dibuat manusia, Allah lebih ya memiliki rekayasa yang tinggi. Jadi semoga kita mendapatkan rahmat dari ridho Allah untuk menegakkan NKRI yang lurus baik berdasarkan Pancasila Undang-Undang 45 dengan ketuhanan yang Maha Esa. Itu Jadi kita tutup basic ini dengan wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Ya, ya, Bob, makasih Bob. ya. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya.